Ada 20 step, 20 langkah yang akan dia lakukan dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Sekarang ini nanti kita bahas ya. Jadi begini, langkah pertama adalah mengendalikan media mainstream di 194 negara. Saya ulangi lagi, globalis mengontrol media mainstream, media utama di 194 negara gitu ya. Amerika, Indonesia, Tiongkok, nggak peduli dia. Pokoknya kontrol 194 negara. Kontrol. Entah kontrol direct, indirect, payment, atau ada orang di dalam, terserah. Berapa lama melakukannya? We never know. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, yang jelas mereka sudah mengontrol saat ini. Kemudian nomor 2, melepas virus yang sedikit deadly atau melepas virus yang lebih mematikan sedikit dibandingkan influenza atau flu gitu ya. Langkah kedua. Langkah ketiga, semua media yang di tangan dia dibuat berita-berita bahwa COVID menakutkan, mematikan. Anda lihat video di Cina ada orang mati berdiri, di Italia ada gini. Sahabat semua, itu by design, itu propaganda ya. Nomor 3, create fear, menciptakan ketakutan. Keempat, menyarankan total lockdown, Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin memukul ekonomi hingga separuh dari transaksi di dunia saat itu gitu ya. Kemudian dia ingin 50% populasi dari tenaga kerja menjadi unemployed, tidak bekerja. Oke? Dan ini dipukul bergantian dengan total lockdown di beberapa negara gitu ya. Nomor 5, dia menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Ini harus diingat lagi nih ya. Menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Dengan kesensitifan yang sangat sensitif tersebut sehingga di mana-mana COVID ini menyebar seakan-akan sangat cepat gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan ini terus dipukul sampai November kemarin karena tujuannya adalah political tool untuk memukul Trump. Jadi Trump menang atau Trump kalah, tugas COVID dalam political tool sudah selesai. Tapi tugas COVID sebagai pandemic, sebagai economic tool, sebagai biological tool, pandemic tool masih belum selesai. Sekali lagi, political tool sudah selesai. Karena political tool sudah selesai, maka tugas COVID sudah berbeda nih ya. Sekali lagi. Dan ini yang harus diingat. Maka setelah banyak lockdown, banyak pengangguran, segala macam. Nah, ini yang paling penting. Akan diterbitkan placebo vaksin. Ini kurang ajar nih. Placebo vaksin ini tingkat penyembuhannya mungkin hanya setengah orang yang punya antibodi. Jadi gini, orang yang kena COVID, katakanlah dia OTG tanpa gejala, kemudian dia sembuh, tubuhnya sudah ada antibodi. Tapi mereka yang kena lebih parah, misalnya sampai dirawat, sampai perlu plasma atau sampai memerlukan itu, sembuh, maka antibodi dia lebih tinggi daripada yang OTG tadi. Vaksin yang nanti yang kita sebut placebo vaksin ini bahkan tidak sampai setengah dari orang yang punya antibodi itu. Jadi rendah sekali gitu ya, rendah sekali. Kita sampai tahap ini nih yang saya mau bicarakan. Lalu nanti, sekali lagi, ini belum terjadi. Ada 20, ini nomor 8. Saya ada beberapa yang saya skip sengaja ya, biar teman-teman terus intens dengan saya, intens dengan teman-teman di sosial media. Jadi, ini nomor 8. Nomor 9, nomor 8 itu apa tadi? Diterbitkan vaksin placebo. Ingat, kenapa vaksin placebo? 40 tahun AIDS itu beredar di dunia, belum ada vaksinnya. Sekarang kita mau nanya, kenapa ini 1 tahun mendadak ada vaksinnya gitu ya? Oke, kita sekedar skip, hanya pertanyaan kritis aja. Nanti setelah ini, setelah vaksin placebo ini diterbitkan, ini sekali lagi saya baca dari data apa yang dimaukan oleh para globalis. Yang nggak percaya teori konspirasi, ya anggap ini dongeng gitu aja ya. Setelah ini akan disebar PCR yang low sensitivity. Jadi ingat ya, tadi disebar PCR yang high sensitivity, sangat sensitif. Jadi semua orang akan jadi kena. Ini sekarang dibalik. Dia akan memberikan yang low sensitivity sehingga seakan-akan vaksinnya efektif. Sadis yang ngomongnya ya, saya minta maaf nih. Jadi dengan ada PCR yang nanti disebar adalah low sensitivity, kesannya vaksin efektif. Ini apa efeknya? Efeknya manusia di seluruh dunia merasa vaksin, merasa sekali lagi, dan COVID terkalahkan. Di sini berita akan terus turun hilang. Tapi nanging gitu kalau Jawanya, tapi COVID masih ada, dan COVID masih satu level deadly atau mematikan daripada flu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bayangkan, kok kayaknya udah sembuh tapi bos ini mendadak 4 hari isolasi mandiri, 21 hari isolasi mandiri, terus bergilir. Jadi tahun 2021 apa yang terjadi? Jangan harap Anda akan merasa bahwa ini udah take off. Anda di trap, Anda emang sengaja mau dikenain oleh kaum globalis itu supaya terpapar lebih dari 60% penduduk dunia. Itu targetnya. Dengan terpapar itu dengan tingkat kematian 3-4%, hilang berapa puluh ribu atau ratus ribu manusia. Itu tujuan mereka gitu ya. Dan sekali lagi, teori konspirasi Anda boleh nggak percaya. Wes sakarepmu, bosman kok gitu, nggak sakit hati kita. Lanjut ya. Nah, setelah tadi PCR
tadi low sensitivity, orang lupa, orang keluar lagi, tapi waduh yang sakit, yang terpapar yang kesana kemari makin lebih cepat. Itu maunya mereka, dan ekonomi makin berantakan karena kita makin kikuk, kok ini lockdown apa enggak, PSBB apa enggak, makin kusut. Dunia ke depan itu makin kusut gitu. Nah, lalu siap apa yang mereka luncurkan? Mereka akan meluncurkan digital currency, ini yang sebenarnya mereka mau gitu.